Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hilir Riau. Nah, sesuai janji saya semalam, kita akan buktikan dari penyebab layu yang menyerang tanaman cabai kita ya. Nah, dari pembuktian itu sendiri, yang pertama kita lakukan pencabutan terlebih dahulu agar mengetahui penyebab dari kelayuan ini sendiri ya. Nah, dari kita melakukan pencabutan, maka kita akan tahu yang menyerang ini apakah ini layu fusarium atau layu bakteri. Ini kita belum bisa pastikan karena kita belum melakukan penelitian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebentar ya. Nah, ini sedikit susah teman-teman karena dia menyatu ya dengan tanaman yang lain. Oke, ini buahnya sangat banyak teman-teman. Sebelumnya saya akan potong terlebih dahulu ya biar kita mudah melakukan pembawaannya. Teman-teman jangan di skip ya, nanti gagal paham. Agar tidak gagal paham, tolong jangan di skip agar kalian tahu kalau penyebabnya layu fusarium atau layu bakteri, jadi kalian tidak salah ya untuk melakukan pengendaliannya. Kalau kita salah melakukan pengendalian teman-teman, ya yang akan terjadi ya pemborosan biaya. Nah, ini bukan disebabkan oleh layu fusarium atau layu bakteri, ini busuk ya. Bekas kan dulu waktu kita tanam cabai ini kan waktu dia kecil dimakan oleh anjing tanah ya. Nah, efeknya dia berpengaruh sudah dewasa ya. Namun saya tetap akan buktikan bagaimana sih cara membuktikannya agar kita mengetahui kalau ini memang sudah hampir bisa dipastikan lah kalau ini bukan layu fusarium atau layu bakteri. Ini hanya dari serangan kecil yang sebentar. Yang akan kita sediakan ini air bersih, kemudian itu pisau. Sebentar saya akan potong ini terlebih dahulu ya, maka saya akan pause untuk videonya. Nah, untuk batang cabai tadi sudah kita bersihkan ya. Nah, untuk cara melakukan pembuktiannya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin video ini akan kita pause lagi ya, karena ini membutuhkan waktu untuk menemukan kejelasan dari penyebab layu ini. Kita membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Nah, jadi kita masukkan seperti ini ya. Nah, pisau ini tujuannya adalah untuk pembatas agar tidak tenggelam. Nah, jadi video ini akan saya pause lagi sekitar 15 menit ya. Nah, agar tidak lebih memperpanjang durasi. Nah, sekarang sudah kurang lebih 15 menit. Bahkan sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian pengen tahu penyebab kelayuan itu, dia memiliki 3 jenis. Yang pertama kalian bisa simak ya. Yang pertama sekali itu ialah penyebabnya dia berbentuk hama tersebut, dia berbentuk cacing namun tidak bisa terlihat oleh mata teman-teman. Nah, dia meletakkan telur dari cacing betina itu ke dalam perakaran ini ya. Nah, itu bukan dinamakan layu fusarium, bukan, kemudian layu bakteri bukan. Nah, jika kalian pengen mengetahui
untuk layu bakteri ya, yang kedua. Nah, itu tadi yang pertama ya, dari gangguan jasad pengganggu seperti cacing. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa itu layu bakteri, lakukanlah uji coba itu seperti ini. Dan apabila di ujung-ujung potongan ini, potongan dari batang cabai ini, bahkan di atas ini, nah di atas permukaan ini, dia mengeluarkan cairan berbentuk keruh. Nah, keruh namun dia berwarna putih, putih susu lah ya teman-teman. Nah, itu kalau itu bisa dipastikan itu adalah penyebabnya bakteri. Nah, apabila batang ini dalam keadaan normal, tidak ada luka, terus tidak ada busuk, tidak sempurna lah, tapi kondisi cabai itu layu. Nah, itulah yang dinamakan layu fusarium. Nah, jadi kalian jangan salah mengendalikan ya. Seandai katanya itu adalah layu bakteri, terus kalian kendalikan dengan fungisida, itu salah. Nah, jikalau itu layu bakteri, gunakanlah bakterisida. Nah, jikalau itu penyebabnya fusarium, nah gunakanlah fungisida. Nah, jadi seperti ini ya untuk cara membuktikan. Nah, kalau ini disebabkan oleh cacing ya teman-teman. Cacing, namun dia tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, ini harus kalau ingin mengetahui, melihat dari bentuk cacingnya ya, kita harus menggunakan mikroskop ya. Sebetulnya tadi ada sih teman-teman, kelihatan satu cacingnya, cuman kalau untuk di kamera mungkin tidak akan terlihat ya. Nah, kalau ini bisa dipastikan teman-teman bukan layu fusarium atau layu bakteri, bukan. Nah, dia hanya percobaannya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, bahkan 15 sampai 20 menit pun sudah ya belum kita temukan lah ya untuk cairan putih mengeluarkan dari potong-potongan ini, belum ada teman-teman. Nah, jadi ini bisa dipastikan bukan layu fusarium, bukan layu bakteri. Nah, jadi kalau tanaman kalian terserang, kalian buktikan terlebih dahulu agar tidak tidak memperbanyak biaya lah teman-teman. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, oke, sebentar teman-teman. Di sini saya mungkin bisa cukup terlihat jelas ya. Di sini saya menemukan satu cacingnya. Nah, jadi ini memang bisa dipastikan kalau ini bukan layu bakteri atau layu fusarium. Mungkin ini akan kelihatan jelas ya. Nah, itu. Bentar ya. Nah, kebetulan tadi dia direndam tadi mati teman-teman. Ini sebentar saya akan ambilkan terlebih dahulu. Nah, karena kamera kita tidak bisa kita fokuskan, jadi saya mohon maaf lah teman-teman. Ini saya akan pindahkan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia bentuknya sangat keras teman-teman, mungkin kelihatan ya. Oh ya, kalian gunakanlah resolusi 720 ya, agar bisa terlihat dengan jelas ya. Ini. Nah, bisa kelihatan ya. Ini dia sangat kecil teman-teman. Nah, ini. Oke. Alah, lembut teman-teman, ngepelintir gitu aja udah KO dia. Nah, oke, saya rasa kalian sudah cukup mengerti ya untuk cara melakukan pembuktiannya. Dan apabila tanaman kalian terserang layu, usahakanlah buktikan terlebih dahulu penyebabnya apa, dan kemudian baru dikendalikan, agar ini hanya sebatas saran agar tidak memperbanyak biaya pengeluaran dari budidaya tersebut ya. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan, dan jangan lupa saya mohon dengan sangat untuk men-share video ini agar teman-teman kita yang lain juga tahu
Nah, jadi tidak salah lagi mengendalikan. Andai kata ya tanaman kalian diserang layu bakteri, kalian gunakan fungisida ya nggak bakalan mempan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Apabila dia layu fusarium, kemudian kalian gunakan bakterisida ya itu juga nggak bakalan mempan juga ya. Jadi sebelum, intinya begini teman-teman, sebelum kalian melakukan pengendalian, kalian buktikan dulu lah penyebabnya apa, baru dikendalikan. Jadi tidak tidak itu tadilah teman-teman, tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya untuk pembudidayaan yang kita budidayakan. Nah, saya rasa cukup sekian, semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, share juga kepada teman-teman kita di media sosial agar dia lebih memahami dan mengerti tentang penyebab layu ya. Nah, dan satu hal lagi, saya mohon juga dengan teman-teman, ya saya tidak di sini saya tidak merasa jago, tidak merasa pintar. Semoga lah tanaman saya ada terserang layu fusarium 1 atau 2 pohon atau layu bakteri, biar kita bisa dengan pasti untuk membuktikan ya. Nah, tapi jangan teman-teman, jangan didoakan semua ya, pening saya nanti untuk mengendalikan. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa nantikan untuk video selanjutnya dari perkembangan cabai yang kita budidayakan dengan cara yang cukup sederhana. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.